Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Pesantren Sohbatul Akhyar. Pada kesempatan ini akan insyaallah kita mulai pengajian kitab Fathul Izar. Ini untuk menjebatani dua masukan dari para pecinta Sohbatul Akhyar. Yang pertama, sekali-sekali mbok ya di channel ini diadakan pengajian satu kitab yang sampai khatam, walaupun cuma kitab tipis. Yang kedua, ada masukan yang lain, yaitu mari dibahas di Sohbatul Akhyar ini kitab-kitab yang masalah kerumah tanggaan, misalnya Qurratul Uyun atau Fathul Izar. Nah, kebetulan Fathul Izar lebih tipis, maka insya Allah akan kita baca di channel ini. Insya Allah semoga bisa istiqomah sampai khatam. Mari kita ikuti pengajian Fathul Izar ini dengan kedewasaan berpikir, walaupun dengan nanti mungkin sedikit kita bercanda atau dengan santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla qadruhu wa azza jaruhu alladzi ja'ala nikah sababan li baqa'i naslil anam wa wasilatan ila istibaqi syu'ubi wal aqwam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sahibil izzi wa sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi asyarafa nujumil huda wassofa amma ba'. Ini masih pembukaan. Jadi musonef pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan memuji kepada Allah yang Maha Agung, dan orang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Dan Allah menjadikan sebuah pernikahan atau perkawinan sebagai sebab kekalnya keturunan umat manusia, dan sebagai sebab bermacam-macamnya suku dan golongan. Jadi dengan pernikahan, maka populasi manusia akan terus terjaga, akan terus meningkat, sehingga menjadi beberapa suku, menjadi beberapa golongan, menjadi beberapa bangsa. Dan ini salah satu sebab kekalnya kehidupan umat manusia. Jadi salah satu tujuan menikah adalah untuk melanggengkan keturunan dari bangsa manusia. Setelah mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah, musonef kemudian melanjutkan dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW al-Mustafa, insan yang terpilih. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia pilihan, manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suri teladan bagi kita umat manusia, khususnya umat Islam. Kemudian Rasulullah juga mempunyai keagungan, mempunyai kejujuran, sehingga sampai digelari Al-Amin, orang yang bisa dipercaya karena kejujurannya. Kemudian Rasulullah juga senantiasa menepati janji, tidak pernah ingkar janji. Setelah pujian kepada Allah, kemudian sholawat dan salam kepada Rasulullah, musonef melanjutkan juga terlimpah semoga sholawat dan salam tadi kepada keluarga dan para sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Di sini digambarkan oleh musonef nujumil huda, bahwa para sahabat itu adalah bintang yang memberikan petunjuk kepada umat manusia. Karena itu, selain kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, setelah Rasulullah tidak lagi ada, setelah Rasulullah wafat, maka yang melanjutkan adalah para
sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'in hingga sampai para ulama di era kita ini. Karena itu kita tidak bisa meninggalkan para ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya. Ulama adalah generasi penerus yang menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Amma ba'du. Kemudian musannaf melanjutkan kitabnya. Fahadil karosatu sogirun hajmuha latifun syakluha jalilun qadruha adimun naf'uha tastamilu ala qawaidi matin tataqallu bi ba'di man innikah min harsi wa asrari awqatihi wa taqdirihi wa ma li khalqatin al-abkari minal ajaibi wal asrori. Untuk pemirsa, kitab Fathul Izarnya mungkin bisa di-download, bisa searching di Google, kemudian bisa download PDF-nya atau bisa membeli di toko-toko kitab. Dan saya juga mohon koreksi dari para pemirsa apabila saya ada kesalahan dalam membaca kitab ini. Kitab Fathul Izar ini disebut kurosa, yaitu buku kecil yang formatnya sangat simpel, namun musannaf memohon kepada Allah semoga manfaatnya menjadi besar dan mencakup beberapa faedah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan di sini akan dijelaskan yang berhubungan dengan hal-hal yang termaktub di dalam suatu pernikahan. Misalnya masalah jima, masalah rahasia waktu-waktu jima, dan menerangkan rahasia dari suatu keperawanan. Jama'tuha wa taqattuha wa taqallatuha min fuhuli al-ulama warijal manna alaihimullah ta'ala binaili al-fawzi wal ifdoli wa samaituha Fathul Izar fi syakfil asraril awqatil harth wal khalqati al-abkar. Kitab ini merupakan kumpulan keterangan daripada para ulama dan diberi nama Fathul Izar fi kasfil asrari li awqatil harth wal khilqatil abkar, yaitu kitab yang mengupas rahasia waktu bersenggama dan yang menjelaskan masalah rahasia penciptaan seorang gadis. Wallahu ta'ala nas'alu ayyaj'aliha nafi'atan lana wa li ikhwanina al-muslimin wa yaj'alaha dakhiratan lana wa li walidina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim min afatil qalbi wasu'idun. Dan kepada Allah akhirnya musannaf berdoa mudah-mudahan kitab ini membawa manfaat untuk musannaf sendiri khususnya dan saudara-saudara umat Islam pada umumnya, dan menjadi suatu simpanan amal jariah untuknya dan untuk kedua orang tua musannaf kelak dari kiamat, yang dimana pada hari itu tidak ada lagi harta dan anak yang berguna kecuali orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa hati yang bersih, hati yang suci, tidak ada kedengkian, tidak ada buruk sangka, dan akhirnya bisa memasuki surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan singkat episode pertama dari kitab Fathul Izar.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode-episode berikutnya, dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi para pemirsa umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.